Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di media pembelajaran online di semester 2 ya pastinya. Sebelum memulai aktivitas untuk menyimak dari pembahasan yang Ibu buat melalui media pembelajaran online kali ini, pastikan kalian sudah sholat duha, tadarus, membaca Asmaul Husna, dan jangan lupa setoran tahfiznya ya. Mudah-mudahan aktivitas kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses menyimak pelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kalau sudah siap menyimak materi yang akan Ibu jelaskan di pekan kali ini, sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas di minggu lalu, khusus untuk kelas 7. Ini Ibu sudah minta untuk mengerjakan beberapa soal, diantaranya yaitu kalau nggak salah Ibu ingat menggambarkan bentuk diagram dari kegiatan ekonomi, baik berupa diagram penawaran ya, maupun diagram yang lainnya. Jadi nggak apa-apa walaupun belum Ibu sempat jelaskan, artinya kalian sudah mengetahui terlebih dahulu, sudah membaca terlebih dahulu materi yang memang belum Ibu jelaskan sebelumnya, walaupun masih terlihat bingung ya, kok ada pembahasan diagram-diagram kayak gini, kok IPS ada matematikanya gitu ya. Jadi karena memang minggu lalu pembahasan dari pelajaran IPS itu sendiri berkenaan tentang keadaan alam maupun aktivitas penduduknya. Nah, untuk di semester 2 ini nanti kita akan lebih banyak mengupas tentang kegiatan ekonomi maupun tentang sejarah dari bangsa Indonesia itu sendiri, gitu ya. Kalau sudah siap, silahkan disimak dengan baik, jangan di-skip, dan pastikan kalian menyimak dalam keadaan nyaman, dan jangan lupa disiapkan buku tulis serta pulpennya. Mungkin kalau nanti ada yang penting kalian bisa catat dari apa yang Ibu jelaskan ya. Oke, kalau sudah, Ibu akan bahas di semester 2, yaitu pembahasan tentang interaksi manusia dalam kegiatan ekonomi. Ini pembahasan di semester 2, yang artinya nanti kita akan banyak berbicara tentang ekonomi, terus apa sih konsumen, terus ada produsen, ada distribusi, kaitannya nanti tentang aktivitas kita sehari-hari juga ya, nggak jauh-jauh dari situ. Oke, kalau paham, Ibu akan pindah ke slide yang pertama. Ini dia poin-poin yang akan Ibu bahas dari materi tentang kegiatan ekonomi. Poin yang pertama akan Ibu bahas manusia sebagai makhluk sosial. Nanti di sini akan Ibu bahas peran kita ya, peran kita manusia sebagai makhluk ekonomi itu nanti ngapain aja, terus kegiatannya sama aktivitas-aktivitasnya juga, dan kaitannya dengan produsen, konsumen, terus distribusi nanti akan Ibu bahas, karena memang manusia di sini sangat berperan dalam kegiatan ekonomi. Kalau bukan manusia siapa lagi ya, masa tumbuhan, masa hewan, sedangkan kegiatan ekonomi itu ya memang aktivitas kita sehari-hari pastinya ya, gitu. Oke, yang kedua, untuk poin yang kedua nanti akan Ibu bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan, gitu. Terkadang kita menginginkan sesuatu itu bukan karena
butuh, tapi karena hanya ingin aja gitu. Nah, nanti akan Ibu bahas di poin yang kedua. Terus untuk poin yang ketiga akan Ibu bahas tentang alat pemenuhan kebutuhan. Nanti kebutuhan kita itu sehari-harinya kita perlu apa aja, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Nanti kira-kira kita membutuhkan yang paling penting itu salah satu jenisnya itu adalah apa. Nah, nanti di sini akan Ibu bahas. Terus yang berikutnya Ibu akan bahas tentang kelangkaan di poin yang keempat ya. Nanti akan Ibu bahas. Insya Allah durasi kali ini mungkin gak terlalu panjang seperti durasi yang di awal kita pertemuan membahas tentang ruang dan aktivitasnya, karena nanti khawatir kalian juga kelamaan menyimaknya sampai nanti akhirnya jadi bosan terus skip ya. Jadi jangan sampai seperti itu, disimak dengan baik ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan poin yang terakhir di sini adalah tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kira-kira apa sih perbedaannya dari tindakan, motif, dan prinsip ekonomi? Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi yaitu manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara yang rasional untuk mencapai kesejahteraannya. Nah, rasional di sini adalah yang masuk akal ya. Jadi kita memenuhi kebutuhan hidup kita ya dengan cara yang baik, dengan cara yang masuk akal. Kalau dengan cara yang tidak masuk akal, nah itu nanti akan jadi permasalahan ekonomi pastinya ya. Nah, di sini juga ada kata-kata untuk mencapai kesejahteraannya. Jadi kita ini sebagai pelaku ekonomi ya, ketika kita memenuhi kebutuhan hidup kita, tujuan kita itu salah satunya adalah untuk mencapai kesejahteraan gitu. Kalau kita hanya pelaku ekonomi tapi kita tidak mencapai kesejahteraan, nah nanti akan ada permasalahan ekonomi juga gitu ya. Nah, di sini Ibu berbicara makhluk ekonomi karena aktivitas kita sehari-hari itu tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Setiap hari kita membeli sesuatu, kita menjual sesuatu, kita mendistribusikan sesuatu. Pastinya kita itu sudah disebut sebagai makhluk ekonomi. Kita menjadi pembeli saja itu sudah disebut sebagai pelaku ekonomi. Kita menjual suatu barang aja itu kita udah disebut sebagai pelaku ekonomi. Atau kita hanya menyebarkan atau kita ikut membantu jualan atau distribusi, itu pun kita udah disebut sebagai pelaku ekonomi. Jadi setiap dari diri kita masing-masing itu sudah dikatakan sebagai pelaku ekonomi gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalkan sehari tidak ada aktivitas ekonomi, tidak ada perputaran ekonomi, artinya nantinya suatu daerah tersebut, suatu wilayah tersebut akan dikatakan sebagai kota yang mati karena tidak ada aktivitas ekonomi gitu. Begitupun dengan Bekasi, karena daerah Jabodetabek, daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok itu adalah daerah penyangga ya, daerah penyangga di mana daerah penyangga itu adalah daerah yang sangat berpengaruh dalam aktivitas ekonomi. Gimana bisa? Sedangkan jumlah penduduk yang paling padat memang di daerah kita sendiri. Kalau misalkan kita kerjanya di Jakarta, ya otomatis kita sebagai penyangga ekonomi juga. Dan apa-apa yang kita beli, barang-barang yang kita terima, itu kan tidak hanya ada di satu wilayah tertentu. Misalkan kita ingin membeli kerudung atau kita ingin membeli baju muslim gitu. Kalau misalkan di daerah wilayah kita sendiri di Bekasi harganya mahal, pasti kita akan mencari ke daerah lain untuk harga yang lebih murah. Maka dari itu, daerah-daerah yang tadi Ibu sebutkan bisa jadi salah satu daerah penyangga dari aktivitas ekonomi. Gitu. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya,
Baiklah, untuk slide berikutnya Ibu akan membahas tentang kebutuhan. Jadi, apa sih kebutuhan itu? Nah, di sini ya yang perlu Ibu jelaskan tentang kebutuhan. Jadi, jangan sampai kita itu membeli suatu barang itu bukan karena butuh, tapi karena apa yang kita inginkan aja. Karena kita pengen aja, karena kita pengen punya yang sama kayak temen, biar kita nggak ketinggalan model, biar kita nggak ketinggalan style gitu ya. Jadi pastikan ketika kalian membeli suatu barang atau membeli suatu kebutuhan itu benar-benar butuh ya, benar-benar butuh, bukan hanya sekedar ingin. Jadi kebanyakan dari kita membeli suatu barang itu kadang karena ingin aja, karena kita lihat yang lain tuh beli, akhirnya kita ikutan beli kayak gitu. Jadi jangan sampai ya nanti jatuhnya jadi mubazir. Nah, ini biasanya teruntuk siswa-siswi Ibu, apalagi siswi-siswi nih. Untuk anak-anak perempuan biasanya kan seneng banget yang namanya dengan model-model hijab, dengan model-model gamis, sepatu, dan apapun yang memang biasanya kebutuhan perempuan itu ingin terlihat gitu ya. Terkadang kalau kita buka, ini Ibu ambil contoh yang sangat simpel ya, kayak kita buka toko online gitu. Ketika kita melihat suatu barang yang memang kita rasa sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi karena flash sale, karena diskon, akhirnya kita membeli suatu barang itu tanpa kita tahu sebenarnya kita butuh atau enggak. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Pastikan ketika kalian membeli suatu barang itu karena benar-benar butuh ya, bukan karena hanya ingin aja gitu ya. Tidak menutup kemungkinan untuk siswa Ibu juga nih, anak-anak putra. Jadi pastikan ketika membeli suatu barang itu karena benar-benar butuh ya, bukan hanya karena ikut-ikutan atau karena ingin gaya-gayaan. Sayang nantinya akan jadi mubazir gitu ya. Nah, ini ada di prinsip ekonomi, nanti akan kita bahas ya. Yang pertama, mungkin kalian udah gak asing lagi dengan macam-macam kebutuhan ini. Yang pertama akan Ibu bahas tentang kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi ini penting ya, harus segera ditunaikan, gak bisa ditunda-tunda gitu. Yang pertama Ibu akan bahas tentang kebutuhan primer. Mungkin udah gak asing sewaktu kalian dulu SD, MI, atau SDIT, kalian sering mendengar kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, di sini akan Ibu jelaskan lagi. Kebutuhan primer itu sendiri adalah kebutuhan utama manusia yang pemenuhannya itu tidak dapat ditunda-tunda, harus segera dilaksanakan gitu ya. Contohnya apa? Di sini ada makan, ada minum, pakaian, dan tempat tinggal. Jelas ini kebutuhan yang sangat-sangat penting. Ya, bayangkan kalau sehari nggak makan, nggak minum, ya, tidak punya pakaian atau tidak punya tempat tinggal. Nah, ini akan jadi permasalahan ekonomi juga nantinya. Sama seperti teman-teman kita yang mungkin sekarang sedang mengalami bencana ya, mereka sangat butuh dengan kebutuhan primer ini, yaitu makan, minum, pakaian, dan juga tempat tinggal atau tempat pengungsian gitu ya. Nah, ini kebutuhan primer, jadi sekali lagi Bu tekankan ini adalah kebutuhan yang sangat utama gitu ya. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan sekunder itu sendiri adalah kebutuhan yang tidak terlalu mendesak gitu dan bisa ditunda. Jadi kapanpun kalian nanti mungkin udah ada rezeki, udah ada uang, atau kalian mampu, kalian baru bisa memenuhi kebutuhan sekunder ini. Kalaupun tidak juga nggak masalah, yang penting kebutuhan primernya sudah tercukupi gitu ya. Contohnya apa? Di sini ada peralatan rumah tangga, ada televisi, sepeda motor, dan sebagainya. Walaupun sebenarnya menurut Ibu khusus untuk sepeda motor ya, untuk sepeda motor sekarang bisa jadi kebutuhan yang sangat penting juga, karena dari kita setiap harinya itu aktivitas rata-rata yang menggunakan transportasi ini gitu ya.
Tapi sekali lagi yang tadi Ibu jelaskan, kebutuhan yang paling utama yang harus kalian penuhi itu adalah kebutuhan primer, gitu ya. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Di sini kebutuhan yang tingkat pemenuhannya itu setelah kebutuhan primer dan sekunder. Jadi ketika kalian primernya sudah terpenuhi, sekundernya sudah terpenuhi, barulah kalian bisa ke kebutuhan tersier ini. Ya, jadi ini bisa dikatakan kebutuhan yang lebih mengarah kepada barang-barang mewah, gitu ya. Contohnya di sini seperti mobil, perhiasan, yang memang bisa dikatakan kebutuhan yang ya nanti aja lah gitu ya, setelah kebutuhan primer, sekunder, atau setelah kebutuhan yang pentingnya itu terpenuhi, gitu ya. Sampai sini paham ya, mudah-mudahan. Berikutnya kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Nah, di sini ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Hampir mirip dengan kebutuhan primer, cuma kalau kebutuhan primer itu kan kebutuhan kita sehari-hari, harus. Tapi kalau kebutuhan sekarang, ini belum tentu kita membutuhkannya setiap hari, cuma harus segera dipenuhi pada saat hari ini juga, gitu ya, tidak bisa ditunda. Contohnya obat untuk orang yang sakit, terus ada pemadam kebakaran yang harus segera datang ketika terjadi bencana ini, serta yang lainnya. Jadi kebutuhan yang memang harus segera dipenuhi sekarang ini, walaupun memang sifatnya tidak setiap hari, tidak seperti kebutuhan primer ya. Terus yang kedua ada kebutuhan yang akan datang. Di sini sifatnya tidak mendesak dan pemenuhannya bisa ditunda, sama seperti kebutuhan sekunder. Cuma kalau kebutuhan sekunder itu harus setiap hari. Nah, kalau di sini ini bisa di lain-lain waktu ya. Contohnya menabung, persiapan pendidikan, dan yang lainnya. Nah, ini kan jangka panjang ya, maka harus dipersiapkan. Oleh sebab itu disebutlah sebagai kebutuhan masa yang akan datang. Berikutnya yaitu kebutuhan berdasarkan sifat. Nah, di sini ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani, gitu ya. Nah, apa aja contohnya kebutuhan jasmani di sini? Yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik, gitu. Contohnya ya olahraga, istirahat yang cukup, gitu ya, dan makan makanan yang bergizi, yang sekiranya kebutuhan itu penting untuk fisik kita, gitu ya. Gitu. Kalau misalkan skincare termasuk nggak sih Bu untuk kebutuhan jasmani? Boleh-boleh aja. Mungkin kita kan hidup di zaman yang memang sudah serba serba canggih ya, atau serba teknologi. Jadi kalaupun memang sifatnya untuk fisik dan intinya itu untuk merawat, itu nggak dipermasalahkan. Khusus untuk siswi Ibu aja ya. Gitu. Kalau untuk siswa-siswa Ibu, untuk putra-putra Ibu, mungkin kebutuhan jasmani di sini lebih ke olahraga, lebih kayak ke main futsal, main sepak bola, itu adalah kebutuhan jasmani. Jadi kebutuhan yang memang penting untuk fisik kita, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan mental kejiwaan kita. Jadi setiap dari kita pastikan punya rasa jenuh sama satu kegiatan, gitu ya. Mungkin sewaktu kalian sekolah pun sekolah terus, kapan liburnya, sampai akhirnya mempertanyakan itu, dan akan jadi satu hal yang menjenuhkan, gitu. Nah, maka perlulah untuk rekreasi, untuk ada kegiatan selain daripada belajar. Nah, ini disebutnya sebagai kebutuhan rohani yang adanya di dalam jiwa kita, gitu. Atau ketika liburan tiba, gitu, kita jalan-jalan bersama keluarga, kita senang lihat pemandangan, itu disebutnya kebutuhan rohani, kebutuhan yang diperlukan untuk jiwa kita, gitu ya. Beribadah juga perlu, karena itu bagian dari kebutuhan ruh kita ya, kebutuhan jiwa kita, gitu. Jadi menikmati dunia tapi tidak melupakan akhirat juga, gitu ya. Jadi penting banget. Ini sekadar informasi ya.
kenapa sih kebutuhan rohani itu perlu gitu, apalagi di masa pandemi. Sekarang berbalik, kalau kemarin mungkin kalian jenuh karena aktivitas belajar terus di sekolah, nah kalau sekarang jenuh karena aktivitas di rumah terus gitu, dari pagi ketemu pagi lagi, ketemu siang lagi, ketemu sore lagi. Aktivitas kalian mungkin di rumah kayak gitu aja, jarang bersapa dengan teman. Kalaupun bersapa itu hanya lewat mungkin video call atau hanya lewat WhatsApp, itu kan kurang mengobati dari kebutuhan rohani kita. Maka perlu nanti selesai pandemi, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita dengan baik gitu ya. Banyak di antara kita juga memang yang gampang stres kalau di rumah ya, jadi jenuh gitu, aktivitasnya yang monoton, hanya itu aja. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengisi aktivitas dengan baik sehingga kejenuhan kalian itu diisi dengan hal-hal yang positif selama di rumah ya. Gitu. Oke, slide berikutnya yaitu pembahasan tentang alat pemenuhan kebutuhan. Kita simak ya. Nah, di sini ada alat pemuas kebutuhan manusia menurut cara memperolehnya. Ibu langsung saja. Jadi yang disebut dengan alat pemenuhan kebutuhan itu adalah kira-kira dari yang disebut dengan alat itu berupa apa? Berupa barang atau berupa jasa? Nah, nanti akan Ibu bahas di sini. Yang pasti macam-macamnya banyak. Ada 4 kategori di sini. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan manusia menurut cara memperolehnya, yaitu barang ekonomi, barang bebas, dan barang need ya. Di sini yang pertama barang ekonomi, yaitu barang yang jumlahnya terbatas ya. Nah, di sini ini barang yang jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya itu butuh pengorbanan seperti makan, minum, pakaian gitu. Sekarang kita mau makan aja tuh perlu ada usaha dulu gitu. Kita mau makan enak, kita mau makan yang lain selain daripada masakan di rumah, akhirnya kita perlu nge-GoFood dulu gitu ya. Itu pun perlu perjuangan untuk mendapatkannya gitu. Nggak tiba-tiba ada, kita harus pesan dulu, kita harus nunggu dulu, walaupun yang beli sebenarnya bukan kita, tapi tetap itu butuh perjuangan. Nah, itu disebutnya barang ekonomi. Yang kedua ada barang bebas. Di sini barang yang jumlahnya tidak terbatas ya, sehingga untuk memperolehnya itu tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya seperti apa? Udara dan sinar matahari, karena memang tidak terbatas dan kapanpun kita bisa menghirupnya, kita bisa merasakan panasnya, kita bisa merasakan sejuknya, itu tanpa memerlukan pengorbanan gitu ya, tanpa membeli juga ya, alhamdulillah gitu. Yang berikutnya adalah barang liat. Di sini barang yang jumlahnya terlalu banyak atau sangat berlimpah ya, sehingga merugikan kehidupan manusia gitu. Kok ada sih Bu barang yang bisa merugikan untuk kehidupan manusia? Ada ya, di sini contohnya yaitu air yang terlalu banyak dapat menimbulkan bahaya banjir. Api yang terlalu besar juga bisa menimbulkan bahaya kebakaran gitu. Nah, Ibu ambil contoh ketika musim hujan di bulan-bulan ini ya. Jadi dengan melimpahnya hujan pun sebenarnya hujan itu kan rahmat ya, anugerah gitu. Alhamdulillah kita masih diberikan hujan daripada musim kering yang memang berkepanjangan. Ibu dengar-dengar waktu itu kayak gitu ya, kita akan mengalami musim kemarau berkepanjangan. Tapi alhamdulillah untuk bulan ini kita masih diguyur dengan hujan, walaupun mungkin intensitasnya terlalu besar sehingga banyak menimbulkan banjir di mana-mana ya. Nah, itu yang bisa dikatakan sebagai barang lit gitu ya. Jadi suatu hal yang sangat berlimpah, saking berlimpahnya itu bisa sangat merugikan untuk kehidupan manusia gitu ya. Gitu, walaupun sebenarnya hujan membawa keberkahan tersendiri untuk tanaman yang tadinya hampir mati ya, tapi untuk manusia itu sendiri itu sebagai bencana sekarang disebutnya ya. Maka dari itu yuk kita pandai-pandai bersyukur aja ya.
Yang berikutnya yaitu alat pemuas kebutuhan manusia menurut kegunaannya. Di sini ada barang konsumsi dan barang produksi. Nah, di sini barang konsumsi itu sendiri ya, barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya seragam sekolah. Ya, sedangkan barang produksi itu barang yang tidak dapat langsung digunakan gitu, harus melalui proses terlebih dahulu. Contohnya benang atau kain, atau kita membeli bahan untuk baju. Itu kan tadinya kan berupa gulungan-gulungan besar gitu ya, itu belum bisa digunakan, jadi harus melalui proses terlebih dahulu. Sampai sini paham ya, mudah-mudahan. Yang berikutnya, alat pemenuas kebutuhan manusia menurut proses pembuatannya, yaitu ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, di sini sambil Ibu jelaskan, barang mentah itu sendiri yaitu barang yang perlu diolah lebih lanjut untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jadi nggak bisa langsung digunakan ya, dia masih berupa barang mentah, masih berupa barang yang harus diproses, sama seperti tadi barang produksi. Di sini contohnya adalah padi, kapas, dan kayu gitu. Jadi kita nggak bisa ya makan padi, kita harus mengolahnya terlebih dahulu menjadi nasi, baru bisa kita konsumsi gitu ya. Terus barang setengah jadi, barang hasil olahan dari bahan mentah tapi masih perlu diolah, contohnya beras, benang, dan kayu gergaji. Kalau tadi barang mentah, salah satu contohnya adalah padi. Karena padi itu perlu diolah lagi untuk menjadi beras, maka dilakukanlah proses sehingga menjadi barang setengah jadi. Dan yang terakhir yaitu barang jadi. Nah, di sini barulah dari proses padi, beras, sekarang menjadi nasi. Nah, ini bisa dikatakan sebagai barang jadi atau siap dikonsumsi. Gitu ya, paham mudah-mudahan. Yang terakhir yaitu alat pemuas kebutuhan manusia menurut hubungannya gitu ya dengan fungsinya gitu ya. Jadi yang pertama yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Jadi barang substitusi di sini yaitu barang yang dalam pemakaiannya itu bisa saling menggantikan. Contohnya daging ayam diganti dengan ikan, kompor minyak diganti dengan kompor gas, dan sebagainya. Sedangkan barang komplementer di sini yaitu barang yang pemakaiannya masih saling dapat melengkapi. Contohnya mobil dengan bensin, jarum dengan benang, dan sebagainya ya. Gitu. Jadi kalau barang substitusi di sini kan yang dimaksud kalau tidak ada rotan akar pun jadi. Kalau kalian tidak bisa makan ayam, misalkan di kulkas masih ada tempe, nah itu bisa kalian gunakan gitu untuk pemakaiannya. Jadi bisa saling menggantikan dan fungsinya masih tetap sama gitu ya. Terus barang komplementer itu barang yang harus saling melengkapi. Ya, contohnya mobil dengan bensin. Kalau cuma ada mobil nggak ada bensinnya nggak bisa jalan. Atau cuma ada jarum nggak ada benangnya, kalian nggak bisa ngejahit. Gitu ya, jadi harus saling melengkapi. Oke, sampai sini paham ya, mudah-mudahan Ibu lanjut. Yang keempat tentang kelangkaan. Nah, apa itu kelangkaan? Nah, di sini akan Ibu jelaskan, kelangkaan itu bisa terjadi karena salah satunya itu adalah sumber daya alam yang menipis, terjadinya bencana alam ya, itu bisa jadi salah satu penyebab kelangkaan juga. Terus pertambahan jumlah penduduk itu pun bisa dikatakan sebagai kelangkaan. Teknologi yang tidak ramah lingkungan pun itu bisa jadi salah satu penyebab dari kelangkaan, serta keterbatasan serta penggunaan sumber daya alam secara berlebihan itu bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan gitu ya. Apa sih kelangkaan itu sendiri? Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita gitu. Jadi ya langka, udah jarang, bahkan kalau udah dikatakan nanti kelangkaannya parah itu bisa benar-benar tidak ada lagi gitu.
Di sini yang paling sering terjadi dari kelangkaan adalah BBM. Ya, BBM atau bahan bakar minyak atau bisa migas juga. Ya, migas itu minyak dan gas, di mana keduanya ini bisa terjadi kelangkaan suatu hari nanti. Ya. Hati-hati kalau nanti kita akan kehabisan gas, kita akan kehabisan bensin, kita akan kehabisan bahan bakar minyak, akan kehabisan pasokan air. Ini gimana? Gitu ya. Nah, ini yang harus mulai direncanakan sama Menteri Sumber Daya Alam nantinya ya. Apalagi dulu kita pernah mengalami krisis BBM. Jadi hampir di tiap pom bensin atau SPBU itu tidak ada bahan bakar. Kalaupun ada, dulu itu harganya itu bisa mahal, bahkan ada yang melakukan tindak kriminal berupa penyelundupan. Jadi dia nyetok banyak di rumah dan dijual dengan harga yang tinggi. Hati-hati ya, mungkin sekarang kita belum mengalami, tapi dulu di era tahun 2000-an itu pernah terjadi krisis BBM atau kelangkaan BBM atau kelangkaan bahan bakar minyak, bahkan migas gitu ya. Kalian perlu tahu, dulu sebelum ada gas ya, di era tahun 80-an, 70-an, bahkan era tahun 90-an, itu untuk penggunaan masak sehari-hari itu menggunakan minyak tanah gitu ya. Itu menggunakan minyak tanah. Nah, sekarang kenapa Bu kok gak pernah ada lagi yang ngejual minyak tanah? Atau kenapa tiap-tiap warung, bahkan pom bensin ataupun SPBU lainnya itu tidak menyediakan minyak tanah? Karena sekarang sudah langka dan hampir tidak ada gitu, maka digantikanlah dengan gas gitu ya. Nah, suatu hari nanti tidak menutup kemungkinan kita pun akan kehilangan, bahkan akan mengalami kelangkaan gas. Bayangkan kalau tidak ada gas, kita mau masak pakai apa? Apa kita harus kembali dengan menggunakan kayu bakar? Sedangkan di daerah Bekasi tidak ada penghasil kayu ya, yang ibu tahu, karena kita tidak ada hutan. Jadi nanti sulit juga mencari kayu bakar gitu. Nah, ini yang harus difikirkan oleh menteri-menteri sumber daya energi dan sumber daya alam, di mana nantinya suatu hari nanti ya, someday kita akan mengalami yang dinamakan dengan kelangkaan, entah itu kelangkaan minyak bumi atau kelangkaan gas. Nah, kalau hal itu sudah terjadi, hati-hati, kita bisa sulit untuk beraktivitas karena sehari-hari kita banyak menggunakan itu. Ya, bayangkan kalau kita mengalami kelangkaan bensin. Ya, nanti motor mau diisi dengan apa untuk bisa jalan, gitu ya. Begitu juga dengan mobil, angkot dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi mulai sekarang, maka dari itu kita harus benar-benar hemat ya, dan harus benar-benar difikirkan, apalagi untuk generasi kalian itu dari sekarang bisa mulai merencanakan kira-kira ke depannya kalau nanti kita mengalami kelangkaan dari BBM atau dari gas, kita harus menggunakan apa. Coba kalian analisis nanti di rumah ya. Berikutnya, nah ini ada gambar yang bisa kalian lihat di layar YouTube kalian, di layar handphone kalian, atau di layar komputer kalian. Contoh kelangkaan BBM. Maaf, gas habis. Di gambar yang pertama, padahal ini udah eranya menggunakan gas, ya. Apalagi waktu eranya atau zamannya menggunakan minyak tanah. Itu sampai antri panjang banget ya, dan ibu mengalami sendiri itu sambil bawa-bawa drigen ya. Mungkin kalian tidak mengalami masa itu. Masa-masa itu memang masa-masa perjuangan untuk bisa masak, karena dulu kompor kita banyak yang belum menggunakan kompor gas ya, banyak menggunakan kompor minyak tanah
kompor yang harus dinyalakan dulu dengan korek gitu, ditambah dengan sumbu minyak. Wah itu di era-era 90-an ya. Gitu di sini maaf gas habis, kalian bisa bayangkan kalau misalkan nanti benar-benar terjadi, itu akan berpengaruh terhadap daya konsumsi kita. Artinya kita akan susah untuk makan, kita akan susah untuk minum, gitu ya, dan aktivitas yang lainnya, gitu. Karena gas habis, kita mau masak pakai apa? Apa harus pakai kayu bakar seperti yang tadi dibilang, gitu. Nah, berarti tiap dari kepala keluarga itu harus mencari kayu bakar terlebih dahulu, seperti di kampung-kampung yang masih menggunakan kayu bakar ya, gitu. Jadi bayangkan kalau dari gambar ini suatu hari nanti benar-benar terjadi. Maka dari itu kita harus hemat-hemat ya. Terus di gambar yang kedua ini antrian ketika membeli gas. Ya, bayangkan antriannya sepanjang itu, berdesak-desakan dengan membawa tabung 3 kilo gitu ya, belum lagi yang membawa anak itu kepanasan, nangis dan sebagainya. Nah, ini contoh contoh memang potret dari keadaan Indonesia gitu ya, yang suatu hari nanti mungkin kita akan mengalami gitu. Oke, yang berikutnya, maaf habis premium. Terus di gambar yang kedua premium habis, gitu ya. Jadi kalau suatu hari nanti pun kita akan mengalami kehabisan bahan bakar, kita harus punya alternatif apa? Kita harus punya jalan keluar seperti apa? Karena selama ini kita belum punya perencanaan apa-apa kalau suatu hari nanti bensin habis, gitu ya. Jadi kita masih mengandalkan bahan bakar yang ada di pom bensin, yang ada di SPBU. Kita belum bisa merencanakan kira-kira nanti kalau habis kita harus menggunakan apa. Nah, itu belum terpikirkan, gitu ya. Silakan kalian analisis di rumah nanti. Kalau nanti gas habis, terus bensin habis, bahan bakar habis, migas nanti langka, kalian punya alternatif apa? Nanti bisa kalian tulis di buku sebagai tugas ya, gitu. Ini pertanyaan simpel dari Ibu. Jika nanti, Ibu ulang lagi, jika nanti gas atau nanti bahan bakar habis, atau nanti bensin habis, minyak dan gas habis, kalian punya alternatif atau jalan keluar apa untuk menggantikannya? Silakan nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Oke? Berikutnya, baiklah, untuk pembahasan yang terakhir di tema pembelajaran kali ini, yaitu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ibu akan bahas apa sih tindakan, motif, dan prinsip ekonomi karena masing-masing berbeda ya. Tindakan di sini adalah suatu hal yang dilakukan oleh manusia karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mencapai suatu kemakmuran, gitu. Nah, ini tindakan. Jadi tindakan itu kan berupa suatu inisiatif kita, gerakan kita, gitu. Kita punya rencana, tapi kalau nggak ada tindakan, kita pun nggak bisa berbuat apa-apa. Maka perlu tindakan, gitu ya. Terus yang kedua ada motif, alasan atau dorongan seorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Kira-kira, misalkan kita pengen punya toko roti, kita cuma punya rencana nih, tapi kita nggak berani bertindak, kita nggak berani bergerak, ya kita nggak bisa punya toko roti kalau kayak gitu. Maka kita perlu tindakan dan kita harus punya motif. Motif itu alasan kenapa sih kita pengen punya toko roti. Mungkin karena kita lihat YouTuber yang masak-masak, tutorial masak, akhirnya kita tergerak untuk punya usaha dari roti tersebut, gitu ya. Jadi harus ada alasannya. Yang berikutnya yaitu prinsip ekonomi, suatu tindakan dengan menggunakan prinsip atau menggunakan pengorbanan, gitu. Jadi ini harus punya prinsip. Nanti kalau misalkan kita punya toko roti kita itu harus dibangunnya itu di cabang mana, dan cabang mana,
gitu. Jadi kita harus ada prinsip, karena ini yang akan menjadikan pelaku-pelaku ekonomi itu menjadi orang-orang yang mencapai kesejahteraannya atau mencapai kemakmurannya gitu ya. Terus yang berikutnya Ibu akan lanjut. Nah, di sini Ibu punya semacam kayak ensiklopedia ya, seperti biasa. Di sini Ibu buatnya IPS sedia. Kalian harus tahu. Golongan BBM di samping dan di bawah ini diperuntukkan hanya untuk rakyat miskin loh. Tapi hampir seluruh rakyat Indonesia menggunakan jenis BBM ini tanpa memperdulikan dia dari golongan rakyat apa. Gitu. Nah, coba sekarang kalian cek di dapur rumah kalian, atau kalian bisa tanya ke ayah ibu kalian menggunakan gas yang tabung berwarna hijau ini atau menggunakan tabung yang berwarna biru, atau sekarang ada tabung gas berwarna pink ya gitu. Nah, kalau kalian menggunakan tabung gas dengan berwarna hijau ini, kita harus cek gitu ya gitu. Bahkan di tabung gasnya sendiri itu tertulis hanya untuk rakyat miskin gitu. Nah, sekarang kita cek apakah kita tergolong orang yang miskin atau orang yang mampu atau yang tidak mampu gitu ya. Jadi sebenarnya ini program pemerintah ya untuk menggantikan minyak tanah yang tadi Ibu jelaskan sempat mengalami kelangkaan, maka digantikanlah dengan gas tabung LPG atau tabung melon ini gitu. Jadi semua rakyat ini menggunakan. Terkadang memang budaya orang Indonesia ya, kita tidak memperdulikan kita dari golongan apa. Selama yang bersubsidi, selama yang mendapat potongan dari pemerintah dan itu hasil dari pemerintah, harganya lebih murah, kita menggunakan yang lebih murah itu. Padahal tabung gas LPG di sini ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang miskin, tapi kita menggunakannya gitu ya. Tidak masalah karena sebenarnya ini program dari pemerintah sih, program untuk menggantikan minyak tanah dulu, walaupun sebenarnya tertera hanya untuk rakyat miskin gitu ya. Terus yang kedua, premium adalah BBM bersubsidi hanya untuk golongan orang yang tidak mampu. Terkadang nih ya, mungkin bukan Ibu aja, kalian pun mungkin pernah lihat di pom bensin itu ada yang menggunakan mobil pribadi tapi isi bensinnya itu masih premium. Atau ada loh mobil-mobil dinas yang berplat merah itu mereka masih menggunakan premium, yang jelas memang diperuntukkan hanya untuk golongan yang tidak mampu gitu. Bahkan sangat miris kalau kita lihat mobil-mobil mewah ya, mobil-mobil bagus, mobil-mobil keren, itu isi bensinnya itu premium, padahal premium itu hanya untuk golongan orang yang tidak mampu ya. Jadi kita harus kembali lagi, kita harus mulai melihat di sekeliling kita, kira-kira kita pantas atau tidak untuk menggunakannya. Tapi biar bagaimanapun karena ini program dari pemerintah, ya kita ikutin aja gitu ya pastinya, walaupun sebenarnya ya ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Kalau sudah tahu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan ilmu kalian ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik tanpa di skip juga, karena memang banyak informasi yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi obat atau menjadi suatu pencerahan di kala pandemi seperti ini. Pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, jaga imun tubuhnya, istirahat yang cukup, dan hilangkan kejenuhan-kejenuhan dengan aktivitas yang positif di rumah. Semoga bermanfaat. Insya Allah di lain kesempatan akan Ibu bahas lagi tentang materi-materi berikutnya di IPS terpadu untuk kelas 7. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk ayah ibu di rumah.